Bisa. Nah, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang baik ini, halo, saya ucapkan sekali lagi selamat datang teman-teman Metafor ID di dalam ngobrol literasi kita. Ini seri kelima, kita sudah kedatangan narasumber kita, ada Mas Huda. Ini mau, Kang Nopal mau sambutan dulu nggak? Nggak usah, Bukan. aja. Oh, nggak usah. Udah seri 5 ya. Oke, Semoga bisa sampai 500. Oke, biar sambutannya 500 kali. Walah. Oke, hari ini teman-teman kita akan membahas tentang ekofeminisme. Sudah hadir bersama kita, di tengah-tengah kita ada Kang Miftahul Huda. Saya izin membacakan CV beliau. Mau dibacakan ya, Kang? Atau mau baca sendiri? Dikit aja, Pak. Jangan semuanya. Oh, jangan semuanya. Dibaca semua nggak apa-apa. Nama aja. Oh, semua aja. Dibaca semua kali, ada yang ini ya. Sebentar. Mana ya? Sebentar. Oke. Allah. Baik teman-teman, mungkin ada yang sudah tahu apa itu ekofeminisme. Kalau udah tahu, mungkin nanti bisa bareng-bareng bersama Mas Miftahul Huda untuk berdiskusi. Saya sudah ketemu CV-nya, saya bacakan dulu. Nama Miftahul Huda. Beliau merupakan alumni Ahwalus Saksiyah di Sultan Agung. Berarti Universitas Sultan Agung. Unisula, ya, bukan ya? Benar. Unisula ya, betul. Oh, masih ingat berarti saya. Kita satu daerah walaupun beda kampus, Mas Huda. Alumni UIN, UIN Semarang. Baik. Iya, kemudian beliau merupakan sekarang masih mahasiswa atau sudah selesai? Baru selesai kemarin. Oh, baru selesai di Interdisciplinary Islamic Studies dengan konsentrasi Islam dan Gender Studies ya. Ini pengalaman kerja beliau, seorang graphic designer, bookseller, freelance content writer, dan sebagainya. Oh, beliau juga merupakan kontributor di mubadalah.id. Kalau teman-teman senang membaca atau mengikuti di mubadalah.id, beliau salah satu kontributornya. Ada banyak ya, beliau juga aktif di training jurnalisme, baik LPM Bangkit, UKM UPI, Rating Kelas Suara Merdeka, dan sebagainya. Ada banyak sebenarnya tulisan-tulisan beliau. Nanti teman-teman bisa kepoin, mungkin nanti di tag. Udah di tag belum, Mbak Okta? Ininya Instagram beliau di Metafor. Mungkin nanti teman-teman bisa kepoin ya. Kepoin beliau di Instagram langsung atau di DM langsung juga boleh. Atau nanti cari tahu sendiri dengan DM, minta kontaknya mungkin. Oke, baik, tanpa berpanjang lagi, panjang lebar, saya berikan kesempatan kepada Mas Miftahul Huda untuk bercerita kepada kita tentang ekofeminisme. Padanya saya persilahkan. Langsung ini. Selamat malam teman-teman. Terima kasih kepada tim Metafor karena telah memberi kesempatan pada malam hari ini, malam Minggu. Kenapa terasa agak malam Minggu yang cukup ceria buat saya pada tanggal ini ya. Semoga Anda kaku dan grogi saya menghadapi kamera karena sangat jarang hadir dalam acara-acara seperti ini. Berarti nanti kesempatan depannya diundang lagi sama Metafor berarti, Mas Nopal nih. Ya, betul, siap. Metafor lanjutan. Saya akan langsung mulai mengenai apa itu ekofeminisme, mengenai pengertian awal. Slide selanjutnya langsung aja, Mas. Mengenai ekofeminisme, saya akan memulai dengan pengertian awal dan menurut para sarjana
karena istilah ekofeminisme sendiri ini lahir karena istilah-istilah para sarjana, istilah-istilah para akademisi, istilah yang dimunculkan awal 80-an, walaupun praktiknya atau perilaku masyarakat yang terkait dengan ekofeminisme ini sudah berlangsung lama. Jadi ekofeminisme ini mengaitkan antara perempuan dan alam. Ada keterkaitan erat antara perempuan dan alam, yang keduanya saling mempengaruhi. Ketika salah satu menderita, maka yang lainnya juga terpengaruh. Misalkan ketika konsepnya perempuan dengan peran gendernya, seperti mengasuh, memasak, mencuci, kebutuhan air, kebutuhan akan sayur, untuk menyediakan makanan keluarga, itu sangat terkait dengan alam. Alam menyediakan air, menyediakan daging, menyediakan segalanya. Dan ketika alam ini dieksploitasi, terkena pembangunan, deforestasi, maka semua kebutuhan perempuan akan terhambat. Perempuan akan kehilangan sumber peran gendernya yang memenuhi, yang memudahkan perempuan dalam menjalankan peran gendernya, peran pengasuhan dan peran menjaga keluarga. Selain itu, selain mengaitkan perempuan alam, feminisme juga menganggap manusia bagian dari alam. Ini pemahaman mengaitkan antara perempuan alam, manusia bagian dari alam, dan setara dengan hewan dan tumbuhan dibawa oleh radikal ekologi yang mempopulerkan atau yang mengawali adalah Caroline Merson. Jadi manusia ini bagian dari alam, bagian dari organisme alam. Dia masuk dalam lingkaran rantai makanan bersama dengan tumbuhan, bersama dengan hewan. Ini merupakan kritik dari pemahaman sebelumnya, yaitu deep ecology, yang menganggap manusia ini berada di puncak tertinggi rantai makanan. Jadi semua apa yang ada di alam, sumber daya yang ada di alam harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan manusia. Itu pemahaman sebelumnya, deep ecology, terkait dengan filsafat utilitarianisme. Jadi pemahaman deep ecology itu rentan membuat alam dieksploitasi, membuat manusia sewenang-wenang menggunakan apa yang dikandung oleh alam. Jadi muncullah radikal ekologi. Radikal ekologi ini juga mengkritik rekaman Caroline Merson. Caroline Merson merekam kemunculan sistem kapitalisme dari akhir abad 15 sampai awal abad 18, mengenai eksploitasi besar-besaran alam, penggunaan teknologi untuk bereksperimen terhadap alam. Jadi sumber daya alam ini digambarkan seperti ibu. Jadi teknologi itu alat dedah untuk memeriksa apakah alam ini bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Jadi muncullah pertambangan, muncullah pembangunan untuk yang berorientasi pada manusia atau antroposentrisme. Next. Saya mengambil beberapa istilah atau aliran ekofeminisme. Ada 3, tapi tidak terbatas 3 ya. Ada banyak aliran atau istilah-istilah yang dibagi oleh akademisi. Ini untuk memudahkan kita memahami apa itu ekofeminisme. Jadi saya mengambil 3, yaitu esensialis, sosialis, dan spiritual. Esensialis ini ciri-cirinya atau kerangka berpikirnya mengandaikan peran perempuan sebagai pengasuh atau nurture yang menjadikannya layak sebagai penjaga alam. Jadi
yang seperti saya sebutkan tadi, karena peran gendernya terkait dengan pengasuhan, terkait dengan domestik, maka ia perempuan dianggap layak menjaga alam. Namun lawannya yaitu metafora antara perempuan alam dan laki-laki budaya, itu metafora yang sering dipakai dalam ekofeminisme, karena laki-laki dianggap disebut sebagai makhluk yang berbudaya dan perempuan serta alam dianggap sebagai belum berbudaya, maka cara pandang laki-laki dalam tanda kutip ingin memberbudayakan apa yang belum berbudaya, memberbudayakan perempuan, memberbudayakan alam. Cara memberbudayakannya adalah, cara menjadikannya berbudaya adalah seperti pembangunan, memanfaatkan teknologi, dan yang seperti saya sebutkan tadi sebelumnya. Kemudian ekofeminisme sosialis memiliki cara berpikir bahwa kerentanan perempuan, kerentanan alam, ketertindasan perempuan dan alam ini diakibatkan oleh struktur kapitalisme. Sistem kapitalisme ini adalah akar permasalahannya. Ia menggunakan analisis struktur. Kemudian mitos kemajuan ini juga dibawa oleh Vanda Nasifa dan Mariamis, bahwa kemajuan yang dibawa oleh negara dunia pertama itu tidak akan mungkin terkejar oleh negara dunia ketiga. Jadi negara dunia pertama selalu mempersiapkan ide-ide kemajuan selangkah lebih depan daripada negara dunia ketiga, dan ini tidak mungkin terkejar. Dan negara dunia ketiga akan selalu tergantung dengan cara mode pembangunan dunia pertama. Kemudian pembangunan yang antroposentris ini juga menumbalkan alam dan perempuan. Itu cara berpikir ekofeminisme sosialis, lebih melihat struktur. Kemudian ada ekofeminisme spiritual. Ekofeminisme spiritual ini lebih menggali mitos dan nilai religiositas masyarakat, seperti Dewi Sri, Mandalika, kemudian seperti misalnya di Kendeng, perempuan Kendeng, mereka memiliki kidung-kidung yang dinyanyikan ketika mereka melakukan aksi protes terhadap pabrik semen. Itu adalah ada nilai-nilai spiritualitas yang digunakan untuk menyadarkan bahwa alam ini sebagai ibu bumi, sebagai Gaia yang menyediakan segala kebutuhan manusia. Dan ekofeminisme spiritual ini juga menyasar atau mengkritisi ayat-ayat yang ada di dalam kitab-kitab agama-agama yang meminta manusia untuk mengeksploitasi habis-habisan alam, menggunakan alam sebaik-baiknya untuk kemanfaatan manusia. Itu ayat-ayat atau tafsir-tafsir yang dikritisi oleh ekofeminisme spiritual, mendorong kesetaraan antara alam dan manusia, termasuk hewan dan tumbuhan. Next, ada beberapa kritik yang dilontarkan oleh para sarjana yang menganggap bahwa ekofeminisme ini terlalu esensialis, sehingga perempuan kehilangan subjektivitasnya. Misalnya, perempuan ini dianggap terlahir terkait dengan alam, dengan laki-laki budaya. Perempuan dianggap terlahir melakukan pengasuhan dan menghilangkan subjektivitasnya. Jadi ketika perempuan memasak, mencuci, dan mengasuh, itu bukan dilihat sebagai pilihannya, tapi sebagai bebannya, takdir. Karena dia perempuan, karena dia bervagina, laki-laki berpenis, maka perempuan kerjanya adalah di dapur. Dia secara terberi begitu. Dan kritiknya dari Simone Beauvoir, ini dia meminjam istilah pacarnya itu Sartre, untuk menjauhkan perempuan dari alam agar dia eksisten di bumi.
Ini gimana cara bacanya ini? Semoga tidak salah ini. Polsoa Ensoa. Jadi pandangan Bu Fa ini bukan termasuk dalam tradisi ekofeminisme karena menjauhkan alam dan perempuan. Kemudian penuh metafora yang malah melanggengkan ketidakberdayaan dan menutup pintu kerjasama laki-laki perempuan. Metafora ini yang tadi saya sebut sebagai laki-laki budaya perempuan alam. Itu metafora yang digunakan ekofeminisme yang mempertentangkan bahwa laki-laki terlahir dengan budaya itu untuk menghancurkan alam dan perempuan yang lahir terkait dengan alam untuk menjaga alam. Jadi saling dipertentangkan dan menutup pintu kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Padahal dalam realitanya banyak itu di masyarakat kalau di daerah-daerah konflik bahwa laki-laki dan perempuan tidak jarang mereka bekerja sama tergantung dengan alam dan membutuhkan alam, maka mereka protes bersama. Ada 2 tokoh yang saya ambil yang menyarankan, yaitu Catriona Sandilands dan Linda Alcoff, yang menyarankan untuk mengakui pengalaman perempuan, bahwa misalnya menjadi ibu rumah tangga atau menjaga alam adalah pilihan sadar perempuan, bukan karena terlahir menerima beban membersihkan alam. Jadi ibu rumah tangga, menjadi ibu rumah tangga itu bukan subordinat, bukan ketika perempuan bekerja lebih tinggi daripada ibu rumah tangga, karena ibu rumah tangga itu juga bekerja. Jadi itu adalah pilihan sadar perempuan bahwa mereka memiliki etika kepedulian lingkungan, etika peduli dengan keluarga. Jadi itu pilihan sadarnya untuk menjadi ibu rumah tangga, tidak perlu direndahkan karena dia ibu rumah tangga, memilih peran gender sebagai ibu rumah tangga, mengasuh, mencuci, dan kerja-kerja domestik. Next. Apakah benar? Yaitu tadi teori-teori yang disebutkan, istilah-istilah sarjana yang mengatakan ekofeminisme itu seperti itu, yang mengaitkan ketika alam rentan, alam rusak, atau perempuan ditindas, maka keduanya sama-sama rentan. Apakah itu memang benar seperti itu? Next, saya mengambil contoh kasus yang sebenarnya ini bagian dari advokasi bersama kawan-kawan di LBH Yogyakarta mengenai untuk menjawab tadi, apakah benar ketika alam rusak, perempuan itu menjadi rentan, untuk membuktikan teori-teori yang telah ada, jenis-jenis ekofeminisme apa yang cocok untuk digunakan sebagai alat analisa. Jadi kondisinya, perempuan pesisir di Cilacap, mereka ini yang bagian Winong, desa Winong, mereka terhimpit oleh PLTU, energi kotor yang murah secara ekonomi, namun mahal secara sosial budaya. Karena sumber dayanya, yaitu batu bara, itu merupakan menjadi rantai ketertindasan dari yang di Winong, di Cilacap, juga terkait dengan penindasan yang ada di Kalimantan, pertambangan batu bara. Jadi kebutuhan PLTU, energi kotor ini dihadirkan melalui pertambangan yang mengeksploitasi sumber daya yang ada di Kalimantan dan mengabaikan kemaslahatan masyarakat yang ada di sana. Kemudian ditambah lagi faba yang dikeluarkan dari limbah B3, faba hasil pembakaran PLTU, hasil pembakaran limbah batu bara, dikeluarkan melalui peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Jadi masyarakat di sana dipaksa untuk hidup berdamai dengan racun. Karena undang-undang mengatakan begitu, faba bukan lagi racun. Dan ketika faba ini bukan lagi limbah B3, maka dia terlepas dari korporasi ini, kemungkinan akan terlepas dari tuntutan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 mengenai PPLH pasal 88 tentang strict liability, tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan yang rusak. Jadi limbah batu bara kemungkinan ini tidak tersentuh, terlepas dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah bunyi dari pasal 88 ini.
Kemudian di sana juga terjadi abrasi, penambangan pasir yang muncul, penambangan pasir yang terjadi di sana sebagai alih alternatif ekonomi karena tanah tandus, laut tidak bisa diakses. Mereka menemukan ekonomi baru, yaitu penambangan pasir. Namun itu ekonomi yang destruktif. Tapi bukan itu satu-satunya, tapi disebabkan pula awalnya oleh PLTU yang melakukan pengerukan besar-besaran untuk memperluas wilayah ekspansi korporasi. Jadi pengerukan yang besar itu dilakukan oleh PLTU yang mengakibatkan abrasi. Satu lapangan dari TNI AD kalau tidak salah itu juga mengalami abrasi, termakan oleh abrasi, dan beberapa kepala keluarga juga bermigrasi akhirnya karena abrasi. Kemudian sumber daya tercemar, masyarakat kehilangan akses menuju laut dan sawah karena tercemar limbah seperti air bahang yang dibuang ke laut, faba yang mencemari tanah, persawahan, dan mengurangi hasil tangkapan laut. Jadi akhirnya kehilangan ekonomi. Perempuan juga kehilangan ekonomi, tidak lagi di sawah, tidak lagi melaut, menjadi nelayan. Jadi tambang pasir sebagai alternatif ternyata juga menimbulkan masalah baru, yaitu abrasi tadi. Nah, dari 4 aspek tadi, perempuan berada paling bawah. Empat-empatnya tadi menekan perempuan. Kehilangan ekonomi mandiri, yang sebelumnya memiliki sawah, kemudian hilang. Sebagai nelayan, kemudian berhenti melaut. Ya, kehilangan air bersih. Jadi sejak kemunculan PLTU beberapa tahun yang lalu, air tanah tidak muncul karena pengeboran besar-besaran oleh PLTU. Jadi mereka harus mengeluarkan biaya bulanan, saat ini mengeluarkan biaya bulanan untuk PDAM, serta memastikan kesehatan keluarga di lingkungan yang beracun. Karena peran pengasuhan sebagai ibu, sebagai perempuan harus mengasuh, memastikan kesehatan keluarga, perempuan mendapat peran beban tambahan ini, memastikan kesehatan ketika anaknya sakit, rentan terserang ISPA, atau penyakit-penyakit dalam lainnya berhubungan dengan pernafasan. Next. Nah, apa yang semua dialami oleh masyarakat Cilacap, oleh perempuan Cilacap, perempuan pesisir Cilacap, itu sering disebut sebagai krisis iklim. Sering istilah-istilah rumitnya disebut krisis iklim. Tapi yang nyata, yang benar-benar terjadi adalah, ya kita sebut saja itu adalah tanah tandus, laut tidak memiliki hasil tangkapan, ikan berkurang, udara tercemar, ISPA, dan lain-lain. Itu adalah bentuk nyata krisis iklim. Tanpa kita harus membahas Paris Agreement yang membatasi panas suhu bumi 1,5 derajat. Ketika masyarakat benar-benar menghadapi menghadapi krisis iklim, namun yang diberi panggung untuk bersuara di COP26 dan COP26 Glasgow dan G20 untuk berbicara di sana adalah para elit. Para elit birokrasi. Jadi pertemuan itu jelas bias karena pemerintah dalam birokrasi yang sama, dan mereka sama-sama menaruh minat pada energi kotor. Jadi kita bisa bertanya apakah benar-benar suara yang disampaikan di sana mewakili rakyat. Karena mereka sama-sama berminat pada energi kotor dan menanam saham di sana. Sementara itu masyarakat yang ketika krisis iklim ini dibahasakan, masyarakat di sana sudah mengalami dampak dari perubahan iklim dan menjadi sangat rentan secara ekonomi, rentan secara kesehatan, dan kerentanan lainnya yang berpotensi menggusur rumah mereka, bermigrasi di tempat baru, dan kehilangan nilai budaya dan spiritual atas tanah. Next. Ini contoh aja, contoh struktur kepemilikan PT Sumber Segara Primadaya, PLTU Cilacap.
antara swasta dan BUMN bekerja sama itu di situ. Itu PLTU-nya, penyedia listrik, antara penyedia listrik dan penyedia bahan bakar listrik, yaitu menteri yang nyambi dagang itu batu bara, ada Prabowo, ada Luhut, dan beberapa yang lainnya seperti Kominfo siapa? John Platt, Pramono Anung, ada Erlangga Hartarto, keluarga Erick Thohir, dan mereka memiliki saham, memiliki aktivitas di Kalimantan untuk mengeruk itu batu bara. Jadi kita patut mempertanyakan apakah benar-benar mereka menyuruh ketika hadir dalam forum perbaikan iklim, apakah mereka benar-benar menyuarakan kepeduliannya terhadap krisis iklim. Karena kebijakannya saja dia mencabut faba dari limbah B3. Next. Kemudian pemuda dan kepeduliannya. Next lagi. Jadi ada banyak itu pemuda yang peduli dengan lingkungan. Bukan hanya kita hanya mengenal Greta Thunberg yang melakukan aksi mogok sekolah setiap hari Jumat di depan gedung apa itu. Sebenarnya ada banyak itu anak-anak atau pemuda-pemuda lokal yang mereka benar-benar menyuarakan dan mengalami betul bagaimana dampak krisis iklim itu. Benar-benar terancam oleh penggusuran, benar-benar menghadapi lingkungan yang beracun, suara bising oleh aktivitas PLTU, atau harus bolak-balik ke puskesmas rumah karena sesak napas dan lain-lain. Jadi kita perlu mengesampingkan etnosentrisme bahwa orang di luar itu lebih baik dalam menyuarakan krisis iklim daripada orang-orang lokal. Karena tidak perlu berbicara, kita harus berbicara suhu panas bumi, gunung es yang mencair, untuk bisa membicarakan krisis iklim. Kita cukup membicarakan hasil tangkapan berkurang, atau tanah tandus, protes terhadap tanah tandus, itu adalah bicara krisis iklim. Atau banjir rob di sepanjang Pantura yang cuman gerimis saja langsung naik air permukaan, dan itu adalah bagian dari krisis iklim yang benar-benar nyata daripada istilah krisis iklim yang cukup kolonialis itu yang dikritik oleh beberapa sarjana dan istilah-istilah saat ini untuk mengkritik, untuk mendekolonisasi istilah perubahan iklim. Jadi kita perlu mengakui gerakan-gerakan lokal yang harus dilakukan. Jadi saya juga menemui beberapa pemuda lokal, perempuan lokal, pemuda di Cilacap ini salah satunya. Dia harus berjuang menghadapi stigma karena dia perempuan, tidak boleh keluar malam, sedangkan dia aktivitasnya kadang berkumpul dengan berjejaring untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan PLTU yang merusak lingkungan itu. Kemudian dia karena basisnya agama, aktivitas di masjid, dia harus didiskriminasi oleh ketua takmir yang berafiliasi dengan PLTU. Ngapain ikut demo, ngapain ikut ini, jangan ikut mbak ini, nanti jadi rusak. Jadi ada berbagai aspek yang menyulitkan perempuan lokal untuk bergerak, membicarakan krisis iklim, membicarakan kerentanannya di lingkungan yang beracun. Begitu kira-kira. Next. Saya kira itu untuk bisa menjadi bahan diskusi kita. Semoga tidak sulit dipahami ya, kalau ada yang kurang enak dipahami atau kurang enak dicerna, bisa didiskusikan bareng-bareng. Terima kasih Mbak Fajri Nur. Salah dan namanya. Fajri Zulia. Fajri Nur. Oke, terima kasih banyak Mas Huda atas pemaparannya. Teman-teman, jika ada yang ingin berdiskusi, kita persilahkan mungkin untuk menuliskan di kolom chat, atau mungkin mau langsung unmute sendiri, ngomong pakai video, langsung kita diskusi bareng-bareng tentang ekofeminisme sekarang. Atau ada yang sudah mau diskusi? Mas Nova sudah. Mbak Zulia.
Izin apa, Mas? Izin nanya. Oh ya, silakan. Yo, kepada Mas Huda, terima kasih sebelumnya sudah berkenan sharing ilmu dan pengalaman terjun ke beberapa daerah terkait isu ekofeminisme. Sebelumnya, saya agak penasaran dengan topik atau pernyataan Mas Huda tadi ya. Soalnya kan nggak hanya Greta Thunberg yang secara infrastruktur media dia punya sorotan internasional sampai ketemu siapa Leonardo DiCaprio, Barack Obama, sampai narator sejarawan alam dan acara BBC Earth itu David Attenborough. Nah, kalau kayak seperti lokal-lokal hero itu, kenapa ya kok di negara kita atau media kita jarang menyoroti hal itu? Apakah karena memang lokasinya jauh dari kota besar atau bagaimana? Terus yang kedua, saya agak penasaran juga, ini sebenarnya pikiran acak ya. Kok seiring bertambahnya maju sebuah zaman, itu kan upaya demistifikasi atau menghilangkan mitologi-mitologi, mitos-mitos yang mistik terkait roh di pohon atau hutan sakral, itu kan makin modern, semakin terkikis. Nah, demistifikasi ini kok berjalan berbanding lurus dengan deforestasi. Kok seolah-olah zaman dulu saat mitos lokal atau kesakralan adat terhadap lingkungan, hutan, atau apapun, itu mampu menjaga lingkungan agar tetap sehat. Tapi seiring zaman, mitos-mitos itu terkikis, itu juga berbanding lurus dengan upaya pembabatan hutan, kerusakan lingkungan, deforestasi, kayak gitu. Itu kira-kira kenapa kalau menurut Mas Huda? Oke, terima kasih. Ini langsung jawab atau langsung diskusi gitu? Langsung. Lupa, nanti kayaknya gampang lupa tuh. Ini cuma mengutarakan pandangan saya saja ya, Mas. Ini nanti buka ruang diskusi yang lain mengenai kenapa perempuan lokal kurang menarik minat itu oleh media-media, kenapa kurang disuarakan. Ada berbagai aspek saya kira memang. Kenapa perempuan lokal sulit disorot. Tapi kalau persoalan kendeng itu naik turun saya kira. Karena bagaimana kita memainkan jaringan media, jaringan aktivis, dan jaringan lokal untuk menaikkan isu. Jadi kenapa perempuan lokal sulit naik? Pertama, mereka sangat rentan nih. Rentan bisa jadi dikriminalisasi. Karena gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja juga. Kemudian kurangnya sorotan media juga membuat mereka sangat rentan. Selain itu, masyarakat yang karena misalnya nih Cilacap ini, PLTU. PLTU ini benar-benar beracun nih untuk lingkungan. Tapi lingkungan yang beracun itu disadari oleh para akademisi atau para intelektual, orang-orang terdidik. Tapi bagi masyarakat, itu mereka tidak bisa menjangkau narasi yang digunakan oleh akademisi ini, oleh para peneliti. Ada kesenjangan di situ. Jadi untuk mereka benar-benar sadar dan ikut mendorong aktivisme lokal, untuk mendorong subjektivitas dirinya untuk memperjuangkan lingkungan mereka itu juga sulit karena ada kesenjangan di situ. Dan sulit ini solidaritas. Jadi ketika misalnya nih satu orang yang saya temui itu jadi diskriminasi oleh satu takmir masjid ini, masjid yang awalnya dijadikan sebagai ruang solidaritas mengorganisir, dikooptasi oleh si takmir yang
berkongsi dengan pihak PLTU. Jadi dia menjadi sangat sangat rentan di situ. Itu mungkin bisa menjawab atau nanti bisa didiskusikan lagi. Terus mitos yang menjadi masyhur, kalau bagi ekofeminisme mitos itu menjadi masyhur dan bertolak belakang dengan proyek pembangunan. Jadi ya saya menggunakan alat analisa saja, ekofeminisme sebagai alat analisa. Kenapa mitos menjadi masyhur ini? Karena pembangunan menjadikan mitos sebagai ada budaya tinggi, budaya rendah, etnosentrisme. Menganggap bahwa pembangunan adalah keberadaban, sedangkan mitos itu adalah kemunduran, kejumutan. Tidak perlu dipercaya, tahayul. Namun bagi masyarakat lokal, mitos itu adalah nilai spiritual yang menggerakkan mereka ketika alam dirusak dan mengaitkan diri mereka dengan alam. Dewi Sri itu kan bagian dari mitos yang masih praktiknya masih dilakukan perayaan-perayaan apa namanya panen raya, itu juga masih terkait dengan mitos Dewi Sri, meskipun di wilayah-wilayah yang basis keagamaannya kuat seperti Islam atau Kristen atau apa, mereka merombak itu mitos Dewi Sri yang dikaitkan dengan selamatan atau ya selamatan, seperti di Kulon Progo yang bagian dari penelitian saya itu juga mereka melakukan selamatan untuk mensyukuri hasil panen. Itu kan hasil rombakan, itu sama-sama berangkat dari mitos sebelumnya. Dan pembangunan menganggap itu sebagai kejumutan. Mariamis dan Vandana Shiva menganggap pembangunan itu adalah mitos itu sendiri karena tidak mungkin terkejar itu dan tidak mungkin mensejahterakan masyarakat yang dikatakan yang janjinya ketika melakukan pembangunan akan menyejahterakan masyarakat. Mungkin itu, Mas. Nanti bisa diskusi lagi dan membuka suara yang lainnya. Oke, siap. Makasih, Mas Huda. Teman-teman yang lain mau nanya atau Zulia sendiri? Saya mau tanya, Mas Huda. Jadi tadi sebelum kegiatan ini tuh saya sempat baca satu jurnal tentang ekofeminisme. Kemudian ada sebuah pernyataan yang menarik sebenarnya. Ini disadur juga dari salah satu buku Menggugat Tuhan yang Maskulin. Ini ada pernyataan begini, bahwa ekofeminisme ini jangan sampai kemudian disalahgunakan, disalahartikan, disalahgunakan sehingga kemudian nanti bisa jadi menyebabkan kelanggengan budaya kemiskinan atau cultural poverty. Atau bisa jadi lebih dari itu dia bisa melahirkan feminisasi kemiskinan atau feminization of poverty. Gimana menurut Mas Huda? Apakah kira-kira pendapat itu benar? Terlepas dari kelebihan-kelebihan ekofeminisme, ada pernyataan kontra terhadap ekofeminisme. Gimana, Mas Huda? Saya perlu menyusun jawaban ini. Oke. Yang lainnya mungkin mau berpendapat. Oke. Apa yang lainnya mau berpendapat? Teman-teman terkait itu. Tadi sudah dijelaskan nih tentang ekofeminisme. Kemudian ada sebuah pernyataan yang menarik, bagaimana kemudian ekofeminisme dikaitkan bisa jadi kalau disalahgunakan atau disalahartikan bisa menyeret kepada paling parah adalah feminisasi kemiskinan atau feminization of poverty. Ada teman-teman kira-kira mau berpendapat kira-kira kenapa ya kemudian muncul pernyataan seperti itu? Kalau boleh tanya lebih jauh, Zulia, maksud dari feminization of poverty itu poverty. Iya, kemiskinan itu gimana maksudnya? Apakah isu kemiskinan langsung diseret-seret ke feminisme atau kayak gimana? Iya, sepertinya begitu. Karena ini sih, karena kemudian ekofeminisme itu kemudian ditarik kepada ini status quo perempuan. Jadi dalam artian bahwa
kan selama ini memang misalnya feminisme itu kemudian berusaha untuk menghentikan stigma nih, stigma bahwa perempuan domestikasi perempuan. Kemudian dengan adanya ekofeminisme ini, dengan menempatkan bahwa perempuan adalah mengasuh melindungi salah satunya alam, kemudian menarik lagi bahwa perempuan itu ya harusnya kembali lagi didomestikasi gitu. Itu ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Kemudian dalam artian jangan sampai kemudian isu ekofeminisme ini kembali lagi nih menarik hal-hal tentang feminisme yang umum difahami gitu. Itu sih. Oke. Lebih terjabar. Ya gitu sih, maksudnya kita diskusikan saja terlepas dari ini. Ada apa? beberapa aspek. Gimana Mas Nobal mau Mas Nobal kayak mau nambahin dulu. Sampai Mas sudah lanjut maksudku. Tadi bisa dijawab atau bisa didiskusikan, ada berbagai aspek itu untuk diskusi yang ditanyakan Mbak Fajri. Gimana ya? Berangkat dari perspektif dekolonisasi kalau saya rasa untuk bagaimana menjawab feminisasi kemiskinan. Jadi kesejahteraan, kemiskinan, dan kemajuan, ya kita anggap saja kesejahteraan. Kesejahteraan itu berangkat dari narasi siapa? Kalau narasi pembangunan ya pasti mereka akan menganggap akan memiliki sudut pandang yang etnosentris, menganggap yang bertani, yang mengelola lingkungan, yang mengelola alam itu adalah belum maju, dia perlu dimajukan itu, dan itu adalah mereka pasti dianggap tidak berdaya. Kalau dekolonisasi ya kita tanya dulu ke masyarakat, ke masyarakat lokal, gimana perspektif mereka mengenai kesejahteraan. Jadi paradoksnya atau rentannya itu ketika masyarakat lokal yang tertimpa pembangunan, yang awalnya mereka bertani atau melaut, ketika menerima pembangunan PLTU, mereka ini kehilangan nih akses ke laut dan sawah. Mereka memang bisa bekerja di PLTU. Apakah PLTU bisa menerima begitu saja? Membutuhkan tenaga masyarakat yang sebelumnya bertani dan melaut ini. Ya, beberapa ketika mengungkap bersama masyarakat itu, memangnya PLTU mau menerima lulusan SD kayak saya nih? Paling jadikan tukang sapu di sana. Dan itu tidak sustainable itu ekonominya, tidak mandiri kan? Mereka akan selalu diperas, digaji hanya untuk bertahan hidup dan bekerja gitu saja, tidak memiliki sustainable di sana. Jaminan ekonomi secara terus-menerus. Kalau mereka nyawah atau melaut, mereka punya ekonomi mandiri, perempuan pun punya ekonomi mandiri di situ. Karena setelah pembangunan, perempuan juga yang diterima di PLTU itu tidak banyak, khususnya di masyarakat Winong hanya satu yang perempuan terus. Dan yang lainnya yang tidak diterima, yang dijanjikan kesejahteraan itu, ya mereka buka warung kelontong atau yang menjadi ibu rumah tangga. Lalu yang dipermasalahkan ya harusnya bagaimana ini korporasi bertanggung jawab atas lingkungan yang rusak. Mereka tidak bertanggung jawab di sana. Dan pasti mereka akan menganggap kemiskinan baru, ada kemiskinan baru ini di situ. Begitu Mbak, atau mungkin belum terjawab atau kurang meluas ini. Oh iya Mas Hud, boleh tanya lagi ini Mbak Zulia? Ke saya, ya. Enggak, tanya ke Mas Buda lah. Mas Buda, silakan. Itu sebelum masuk ke topik yang barusan, seenggaknya ekofeminisme ini dengan feminisme itu apa yang membedakan gitu Mas Buda? Apakah ini sebagaimana modernisme dengan postmodern, yang postmodern ini kayak mengkritik sejumlah sisi, ataukah ekofeminisme ini hanya perpanjangan dari feminisme dengan modifikasi tertentu gitu? Yang sederhananya itu kayak gimana sih? Oh, iya.
ekofeminisme. Ya, ini hasil dari kritikan-kritikan sebelumnya. Ya, masuk dalam pembagian. Jadi ini yang membagi, ini sebenarnya awalnya yang membagi secara akademis itu Rosemarin Putnam Tong, Feminist Thought itu yang bukunya Feminist Thought. Jadi hasil kritikan sebelumnya, feminisme gelombang pertama, gelombang kedua, dan ekofeminisme ini sering dianggap sebagai gelombang ketiga. Jadi kritikannya, salah satu kritik itu ekofeminisme ini terlalu luas karena apapun yang ada di dunia dikaitkan ekofeminisme. Kanker payudara, kanker paru-paru, kemudian lingkungan yang rusak, kemudian pembangunan, kemudian kemiskinan, dikaitkan dengan alam dan perempuan. Jadi membingganya ekofeminisme ini pusatnya pada alam dan perempuan, selalu mengaitkan alam dan perempuan. Kajiannya di situ. Ketika alam rusak, berarti sederhananya ketika alam rusak, maka perempuan akan rentan. Karena alam yang rusak tidak bisa menghasilkan sumber daya ekonomi, tidak bisa menghasilkan menumbuhkan padi, jadi perempuan rentan secara ekonomi. Karena sebelumnya mereka berada di sawah, maka dia akan harus menyesuaikan ekonomi baru yang diciptakan oleh kapitalisme, oleh pembangunan. Sederhananya begitu. Oh, ya. Ya, Mbak Zulia izin ke belakang dulu barusan. Jadi saya mempersilahkan teman-teman di sini yang hadir, barangkali ada yang ingin ditanyakan seputar ekofeminisme atau beberapa topik yang di sekitarnya. Monggo yang barangkali mau bertanya. Ini yang perempuan-perempuan ini nggak penasaran, kira-kira apa sih yang bisa dimanfaatkan dalam tanda petik dengan ekofeminisme ini? Apakah bisa menggugat hak politik untuk parlemen, atau apakah bisa dijadikan alat lobby kepada suami atau gimana misalnya guyonannya. Monggo teman-teman, ada yang bertanya silahkan bisa di unmute. Kak Nafa izin nanya dong, boleh nggak? Oh, mangga, silahkan. Langsung saja. Teh Rohma. Ini Mas gini, ini sepemahaman saya barusan ngedengerin ya. Ini teh secara nggak langsung sebenarnya mungkin kaum ekofeminis, sebut saja ekofeminisme ini menjadi media untuk orang-orang iklim dan menjadi media pembelaan untuk perempuan sehingga orang-orang tuh nggak merusak iklim gitu loh, dan lebih menjaga lingkungan. Bener nggak kayak gitu? Monggo Mas Bisa. Huda, langsung diskusi tektok. Gimana? Maksudku Jadi yang gini, gimana? Jadi gini, adanya ekofeminisme ini menjadi media untuk media pembelaan perempuan agar setiap orang itu lebih menjaga lingkungannya gitu ya. Nah, pertanyaan saya tuh gini, dalam realitanya juga tidak sedikit kerusakan itu pun dari perempuan sendiri, karena jadi gini, sebenarnya mungkin jadi saya ngelihatnya dari kacamata perempuan ya. Jadi rata-rata memang perempuan nih yang lebih konsumtif. Kayak misal minyak kelapa lah, diambil dari minyak sawit kan. Otomatis kan ya emang yang ngelolanya laki-laki, tapi kan yang menggunakannya ibu-ibu nih. Ya. Minyak kelapa sawit mahal aja, minyak kelapa mahal aja tuh ibu-ibu langsung protes. Iya kan gitu. Terus misal di dunia dan ini itu yang pertama ya. Gimana sih tanggapannya gitu? Atau ada nggak tips biar perempuan ini tetap konsumtif tapi tetap menjaga lingkungan gitu? Karena kalau untuk mereduce tingkat konsumtif perempuan itu kayaknya itu jadi usaha banyak orang gitu. Nah ini gimana nih dari usaha secara iklimnya gitu. Terus yang kedua. Oh baru 2. Iya soalnya itu, terus yang kedua apa ya, kelupaan ya, barusan kepotong.
Udah ada satu itu dulu, aja. Satu dulu aja Ya, biar nggak Ntar lupa. tanya lagi, Mah. Ntar tanya lagi habis ini. Oh, enggak, kamu udah dijawab. Silahkan. Kalau persoalan yang terakhir dulu tadi, gimana seharusnya peran perempuan? Kalau itu lebih baik perempuan yang menjawab kalau itu. Bagaimana perempuan harus tetap konsumtif tapi tetap menjaga lingkungan. Kalau saran-saran seperti itu sepertinya teknis, biar perempuan yang menjawab. Bagaimana mengelola kemampuan manajemen rumah tangga. Jadi Yap. untuk menjawab yang tadi, yang sebelumnya mengenai perempuan untuk menjaga lingkungan, ya gitu ya. Gimana? Ini sebagai pembelaan untuk menjaga lingkungan. Perempuan untuk menjaga lingkungan, padahal mereka sendiri juga melakukan pencemaran, katakanlah pencemaran lingkungan melalui pola konsumsi. Ya perempuan yang mana dulu gitu. Jadi bagian dari ekofeminisme itu juga membagi perempuan yang mana, karena perempuan kota, perempuan urban, atau perempuan pemilik perusahaan tambang itu, ya mereka juga menindas perempuan dan laki-laki juga di masyarakat lokal gitu. Ada analisis struktur, ya kita bisa memilih ekofeminisme yang mana untuk menganalisa itu. Jadi yang membagi salah satu tokoh itu, kita perlu analisa tambahan, katakanlah gitu. Analisa tambahan, Kimberly Crenshaw itu menyajikan atau menawarkan analisa interseksionalitas. Jadi perempuan yang satu antara perempuan yang lainnya bisa saling menindak. Perempuan kulit hitam itu ditindak oleh perempuan kulit putih. Jadi ada interseksionalitas, ada titik temu di situ antara identitas perempuan, sama-sama perempuan, tapi si perempuan ini pemilik tambang nih, dan perempuan ini adalah orang yang bertani di wilayah pertambangannya yang tertimpa tambang. Jadi kita tidak bisa menggeneralisir bahwa semua perempuan itu bekerja di domestik atau semua perempuan itu juga pola konsumsinya mencemari lingkungan. Ya, ada pembagian interseksionalitas di situ. Perlu memakai analisa Berarti interseksionalitas gitu. Dan kalau berarti sebentar maaf mati sebentar. Berarti ekofeminisme di sana hanya untuk orang-orang yang merasa perempuan yang lingkungannya tertindas aja gitu. Berarti yang punya tambang nggak bisa dong memperjuangkan ekofeminisme kalau kayak gitu mah. ya, Kalau contohnya barusan, maksudnya ya gitu. tawarannya gimana menurut Mbak Rohmah? Iya, gini, bagaimana ekofeminisme ini bisa dipahami setiap perempuan. Di satu sisi perempuan itu juga seseorang yang konsumtif gitu di semua kalangan saya pikir. Bahkan untuk urban saja zaman sekarang ya Mas ya, perempuan itu justru berlomba-lomba nih gimana caranya bisa ini nih aku perempuan, dan itu tuh secara nggak langsung ya lingkungan jadi korban Mas. Gitu loh. Limbah Iya nggak tuh? skincare misalnya. Limbah Oh, ini sih skincare. paling gitu. Pembalut Balut misalnya. juga. Nah, Pembalut gitu. popok. Itu kan ini perempuan itu. Iya, Iya, iya. Mas nyambung Mas itu Mas. Zero Waste itu kemarin ngasih ini produk pembalut apa namanya? Nggak sekali pakai. Oh, Nah, bisa dipakai ulang gitu. Persoalannya mau nggak perempuan pakai ulang itu? nah, tapi memang ada sih teman-teman kan memang ada sebagai perempuan ini ya. Kan konsumsi pembalut itu misalnya dalam per hari itu bisa 3 sampai 4 pembalut dan itu betul-betul mencemari. Tapi itu harus digunakan gitu. Memang kemudian ada beberapa alternatif untuk menjaga lingkungan seperti pembalut kain atau menstrual cup yang dinilai aman dan reusable gitu ya. Ini maksudnya ini untuk untuk kita semua lah untuk tahu gitu.
Tapi masalahnya adalah tidak semua perempuan mau menggunakan hal yang seperti itu. Bisa jadi karena kerentanan. Karena kalau misalnya reusable, kalau dia tidak konsen terhadap kebersihannya, akan muncul penyakit misalnya. Maka kemudian beberapa perempuan memilih untuk menggunakannya sekali pakai. Yang jelas-jelas mungkin secara secara pandangan lingkungan tuh tentu sangat mencemari. Dan ini dalam satu perempuan saja bisa lebih dari 15 kali ya dalam satu kali periode. Satu perempuan nih, Pak. Sedangkan kita kalikan saja dengan jumlah perempuan, baik dimanapun, mau di desa maupun di kota. Kalau misalnya urusan pembalut misalnya, itu saya rasa setuju dengan Mbak Rohmah. Jadi ya semua kalangan ya pasti akan pakai dan pasti punya peran untuk peran pencemaran lingkungan itu gitu. Belum lagi yang lain-lain, ada skincare yang tidak aman, yang kemudian berimbas pada pencemaran dan sebagainya gitu. Maka kemudian betul saya juga ini dengan pernyataan Mbak Rohmah, ekofeminisme ini kalau misalnya diperjuangkan perempuan, bagaimana cara memperjuangkannya? Untuk kita kalangan yang memang misalnya tidak ada pencemaran lingkungan langsung ya, yang berimbas kepada kita di lingkungan kita. Gimana sih sebenarnya hal yang paling mungkin yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang misalnya ingin bergerak di bidang ekofeminisme? Itu nggak Mbak Roma? Emang sih yang namanya feminisme itu selalu sensitif kalau emang dibahas ya, karena gini, karena ngerasa sesama perempuan gitu tadi, karena merasa dilahirkan sebagai perempuan kayak tadi misalkan bahwa di ekofeminisme ini perempuan menjadi pengasuh gitu. Oh berarti laki-laki nggak usah jadi pengasuh gitu ya? Hello, mohon maaf. Atau berarti perempuan nggak boleh ngerusak gitu? Berarti perempuan nggak boleh ngerusak gitu? Ya mohon maaf. Kalau jadi boleh merusak agak gimana ya? Ya ini metaforanya lah. Mantap. Ya, Terus bahkan antar ekofeminis pun saling kritik kan. Akhirnya muncul Greta Gard dalam artikelnya 2011 itu mengutip apa yang terjadi pada ekofeminisme hari ini. Apakah mengalami perkembangan atau mengulang teori-teori kecanggihan teori-teori yang terdahulu gitu. Jadi antar ekofeminisme pun saling mengkritik bagaimana. Sinyal Mas Hud putus. Tes Mas Huda. Di gimana? Sinyal putus tadi suaranya. Sinyal. Aman kayak gini? Nah, udah kedengar lagi. Nggak ngulang kan tapi? Enggak. Mas. Ya, begitulah kira-kira. Sampai lupa aku. Nyambung Mas Hud ke pertanyaan Mbak Rohmah dari Teh Roma, asli Sumedang beliau. Nih. Oh ya, kalau ini mungkin masuk ke isu kalau bahasanya Teh Roma tadi sensitivitas membahas feminisme ini. Mungkin saya bisa nyambung ke gimana cara mengkampanyekan atau tanda petik mengedukasi perempuan ekofeminisme ini agar juga ikut andil dalam menjaga lingkungan, termasuk menjaga marwahnya sebagai perempuan dalam hal-hal yang tidak segmented gitu. Sementara kan di feminisme itu justru yang muncul banyak penentangan itu enggak dari laki-laki saja, justru dari internal perempuan sendiri kan ada gerakan anti feminisme. Iya. Nah, kayak gitu-gitulah. Banyak lah. Banyak kan? Nah, kayak gitu kan. Misalnya ada orang yang misalnya kaum feminis ini mengkampanyekan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara sehingga suami tidak boleh mengeksploitasi otoritasnya sebagai suami untuk memperlakukan istri sekehendaknya, misalnya gitu. Tapi ada juga perempuan yang mengkonter narasi itu. Misalnya, enggak, surganya perempuan itu ya di suami. Saya menjadi istri yang surgawi itu harus nurut total, kayak gitulah. Nah, ini kan juga akhirnya kayak bahasa mafianya itu ada kerikil di dalam sepatu feminisme itu sendiri. Ada duri dalam daging itu sendiri. Nah, kalau ekofeminisme ini gimana ya untuk mengkampanyekannya ke sesama perempuan, memberikan pemahaman yang lebih sederhana lah, yang nggak based on artikel ilmiah, ya based on artikel ilmiah riset nggak apa-apa, tapi mengkomunikasikannya secara lebih mudah dicerna oleh kalangan awam gitu. Ya.
Jadi bahkan dalam beberapa diskusi atau beberapa perkuliahan gitu, penelitian istilah ekofeminisme ini kalau di masyarakat itu nggak pakai, atau feminisme sendiri. Kita bahkan tidak perlu memakai ekofeminisme, istilah ekofeminisme, feminisme, dan feminisme yang lain. Gitu. Nah, yang penting adalah prakteknya. Apa yang kita praktekkan itu merepresentasikan ekofeminisme, misalkan. Karena ekofeminisme ini adalah istilah yang dicabut dari, yang ditumbuh dari praktik di masyarakat lokal. Ya misalkan kalau mengkampanyekan, ya katakanlah masyarakat Kendeng, perempuan Kendeng dan laki-laki, bapak ibu di Kendeng, mereka juga udah ini kan mengkampanyekan membela lingkungan, mempertahankan lingkungan hidup, dan kita tidak perlu mempersempit, merampingkan mereka dengan istilah ekofeminisme atau feminisme. Ya, kalau bagi saya, ekofeminisme dan istilah-istilah feminisme ini cukup di ruang diskusi akademis dan alat analisa begitu saja. Karena di masyarakat tidak perlu bahasa tinggi-tinggi. Kita perlu menciptakan bahasa yang membumi, yaitu proyek dekolonisasi dari ekofeminisme dan krisis iklim lah, atau istilah-istilah rumit-rumit lainnya yang digaungkan oleh akademisi yang super canggih itu. Jadi gimana kita menciptakan, kalau bisa bahkan kita menggunakan istilah lokal untuk mengkampanyekan istilah lokal untuk kepedulian terhadap lingkungan dan krisis iklim. Misalkan gini, kalau di Cilacap mereka menandai ikan yang sulit ditangkap, kurangnya tangkapan ikan, dengan melihat ikan jahat. Jadi jenis ikan jahat, saya tidak pernah lihat itu gimana bentuknya ikan jahat, tapi mereka menamai ikan jahat. Ikan jahat itu ketika bapak-bapak mancing, wah, ikan jahat aja sulit dipancing, sulit jarang muncul, apalagi ikan-ikan yang lainnya. Jadi ikan jahat ini sebagai penanda kalau ada, karena dia bisa hidup di lumpur dan air yang keruh. Kalau mereka saja tidak bisa muncul, berarti ikan-ikan yang lainnya juga tidak muncul. Berarti menandakan kalau laut itu sedang tercemar. Laut itu sudah tercemar dan tidak sehat bagi kehidupan laut itu. Itu bagian dari bahasa-bahasa lokal yang tidak bisa dipersempit melalui istilah krisis iklim dan ekofeminisme dan lain-lain. Jadi yang banyak akademisi lakukan untuk saat ini ya melakukan dekolonisasi itu. Ketika di masyarakat, masyarakat lokal, ya kita berkomunikasi dengan bahasa-bahasa mereka. Bagian dari mereka, bukan bagian dari kita menciptakan jarak karena kita peneliti dan menganggap bahwa feminisme, ekofeminisme ini adalah teori yang canggih dan harus dipraktikkan mereka. Ya kita sok-sokan ini jadi yang orang yang nggak ngerti nih bahasanya apa nih, kasar perlu kayaknya. Dan yang harus dilakukan adalah kita mengakui pengetahuan lokal. Itu yang sedang dilakukan oleh banyak sarjana yang mengkaji dekolonisasi. Begitu sih kira-kiranya. Oke, berarti maksudnya adalah kemudian mengajak pada menjaga lingkungan itu sudah bagian dari ekofeminisme, begitu Mas Huda? Ya kalau mau kita merampingkan begitu, mau masuk ke kategori sempit ya begitu. Iya. Karena kan kemudian kalau misalnya disederhanakan kembali lagi kepada misalnya banyak orang yang tidak secara langsung merasakan dampak pencemaran lingkungan misalnya karena memang tinggal di perkotaan, tidak secara langsung atau tidak terlalu peka untuk membaca bahwa telah terjadi pencemaran lingkungan, maka yang paling sederhana adalah
menjaga lingkungan dari yang paling, atau melakukan upaya pencegahan pencemaran lingkungan dari yang paling dasar atau paling sederhana dari diri kita sendiri. Gitukah upaya kampanyenya kira-kira Mas Huda? Bisa begitu, Mbak. Oke, Bisa. apa ada Ya. Lanjut. atau ada yang tanya lagi nggak? Mas Aga mungkin, ada Mas Giri Amiduddin. Mas Giri Ainuddin Muhammadi. Menanya Mas Aga? Oke, tidak ada. Nah, kemudian ada tadi kan memang ada pernyataan menarik bagaimana kemudian perempuan itu paling peka, sebenarnya jauh lebih peka terhadap upaya atau pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Saya juga mungkin ingat bahwa sebenarnya misalnya dalam kondisi bencana, ketiadaan air bersih itu yang paling merasakan dampak paling ini adalah perempuan. Karena memang urusan-urusan personal misalnya seperti kebutuhan air itu lebih tinggi kebutuhannya kepada perempuan, terlebih untuk membersihkan diri saat kondisi-kondisi tertentu perempuan ya, seperti haid, nifas dan sebagainya membutuhkan air bersih, dan itu tentu perempuan jauh lebih peka, sehingga kemudian kenapa muncul ekofeminisme ini menarik kepekaan perempuan terhadap lingkungan. Begitu nggak kira-kira maksudnya? Iya, begitu. Itu diistilahkan. Ya? Di istilah yang dianggap sebagai istilah canggihnya itu dianggap sebagai ekofeminisme. Oke. Terus kemudian apakah ekofeminisme itu hanya untuk perempuan? Ya, enggak. Ya, feminisme sendiri pun bukan untuk perempuan. Bukan terbatas untuk perempuan. Ya, ekofeminisme ya alat analisa saja kita. Alat analisa atau sebagai alat gerakan untuk mempertajam permasalahan, gap permasalahan antara, kalau kita menggunakan analisis struktur ya untuk memperdalam persoalan masyarakat dengan struktur industri ya, misalkan struktur pemerintahan yang melalui kebijakannya malah menyengsarakan masyarakat gitu. Oke. Seperti pencabutan faba itu kan menyengsarakan itu. Kita perlu analisis struktur gitu melalui ekofeminisme. Ya gitulah. Karena kemudian penggunaan kata feminisme ini seringkali ya merujuknya kepada oleh perempuan dan untuk perempuan dan dilakukan untuk perempuan gitu. Berarti maka sebenarnya salah ya Mas Huda ya? Kalau feminisme liberal itu gelombang kedua ya mengatakan begitu. Oke. Tapi sebenarnya? Ya sebenarnya ya saya katakan tadi karena feminisme itu selalu mengalami kritik, selalu diperbarui, berkembang sesuai zaman gitu, berkembang dari zaman ke zaman itu selalu mengalami kritik. Jadi feminisme itu pemahaman soal feminisme, ekofeminisme itu adalah hasil dari kritik-kritikan sebelumnya, hasil mengkritik istilah feminisme sebelumnya. Dan sekarang kan mengalami perkembangan. Kalau ekofeminisme seharusnya tidak mempertentangkan antara laki-laki dan perempuan secara biologis. Mereka bisa bekerja sama, berkolaborasi dalam menjaga lingkungan. Nah, dan itu istilah teorinya begitu yang disampaikan Sandriana Carolina Sandilans dan Linda Alcoff gitu. Teorinya begitu. Dan kita tanpa menengok teori pun praktiknya memang begitu. Di Kendeng, di Cilacap gitu. Cuman ada beberapa gap itu yang relasi laki-laki dan perempuan yang mungkin dianggap perlu analisa tambahan gitu. Ya begitu Mbak. Intinya tanpa melihat teori pun praktiknya udah begitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ina. INA ini singkatan dari apa, Mas? Indonesia. Indonesia. Menurut narasum dari IB itu Ibrahim Nur A. Oh gitu. Menurut Mas Ibrahim nih nanya, menurut Narsum dan teman-teman yang ada di Zoom, gerakan dan tipologi ekofeminisme serta bagaimana formulasi ke depan atau gerakan ekofeminisme seperti apakah yang mampu meminimalisir unequal power relation dalam reproduksi pengetahuan lingkungan?
Gimana nih yang lainnya aja dulu? Itu bertanya ke semua soalnya. Narsum dulu. Ini nanya ke narsum dulu dan kemudian minta pendapat yang lain. Silakan Mas Huda. Bagaimana bentar. Atau sederhananya mungkin gerakan ekofeminisme seperti apa yang mampu meminimalisir unequal correlation dalam reproduksi pengetahuan lingkungan? Ketimpangan kekuasaan, ya. Ketimpangan hubungan kekuasaan. Relasi kuasa yang tidak seimbang ya. Dalam reproduksi pengetahuan lingkungan. Akademis sekali pertanyaannya ini. Ya perlu satu paper. Atau boleh mungkin nanti teman-teman tadi sudah di akhir slide itu ada beberapa paper rujukan. Nanti mungkin bisa Mas Huda nyampaikan kira-kira kita harus baca apa lagi nih gitu untuk kemudian kenyang dengan ekofeminisme. Dijawab dulu. Bentar. Ini kalau yang lain mau bersuara juga malah bagus. Mau Ayo bersuara. gimana Mah Rohmah? Ayo Rohmah. Rohmah tuh. Ini PR kita bersama soalnya. Atau ini ada Mas Agam. Mas Agam. Monggo. Mas Agam nih S1 S2-nya bahasnya ekologi nih. Wah, Nah, itu lebih matang itu. Kesebut nih Mas Agam muncul. Ini teman gue S2, teman-teman. Monggo Mas, nanya Mas atau tanggapan Mas. Jangan nanya ding, nanggapi. Pertanyaan saya belum ditanggapi bareng-bareng ini. Ya mungkin pertanyaannya Mas Ibrahim itu Mas Huda, monggo direspon dulu. Kira-kira tipologi model gerakan ekofeminisme yang gimana sih yang bisa mendobrak ketimpangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki. Mungkin gitu dulu lah sebelum masuk ke reproduksi pengetahuan lingkungan. Ketimpangan laki-laki perempuan. Atau mungkin Mas Ibe bisa perjelas dengan suara pertanyaannya. Berarti perlu membagi tipologi ekofeminisme atau menciptakan ekofeminisme ini yang mampu menciptakan relasi yang seimbang. Ini maksudnya relasi laki-laki perempuan atau relasi dengan struktur atau relasi yang seperti apa ini? Mungkin ketimpangan akses ke pusat atau pemerintahan. Iya. Mungkin gitu mungkin. Karena ini ketimpangan relasi kuasa sih. Ya relasi kuasanya kan mungkin karena pemimpin kita kan dimayoritasi parlemen aja mayoritas cowok semua kan. Nah mungkin itu jadi suara-suara dari perempuan sendiri kan nggak masuk secara langsung ke regulasi bahkan undang-undang, legislasi dan lain-lain. Gimana itu berarti ya? Ini kita mikir bareng-bareng kan? Mikir kok. Ini minta tipologi ini ke depannya. Mungkin itu pertanyaan buat bikin paper kayaknya, Ina itu tadi. Atau bisa jadi penelitian baru ya, satu paper. Iya, satu paper. Kalau nanggapi ya pikiran sekelebat aja ya. Itu menurut saya sih kan kesesuaian letak geografi sama adat setempat juga penting kan untuk mengadvokasikan kepentingan para perempuan dan orang pemilik lingkungan sekitar itu kan. Sementara kalau di Eropa kan kita memakai pendekatan Greta Thunberg dan lain-lain atau yang lainnya mungkin kurang sesuai dengan kultur mereka. Kan banyak yang ekstrim feminisme liberal mungkin sudah lebih jelas lah nanti bisa menjelaskan. Yang sampai buka bra dan lain-lain itu pakai bawa baliho itu, bawa kardus ditulisi bahwa tubuhku adalah hakku misalnya kayak gitu. Itu kan ekstrim kultur barat. Sementara di daerah kita kan untuk mungkin Bali tahun
1800-an masih bisa, masih telanjang jada banyak dan biasa saja waktu itu. Tapi sekarang kan kultur berubah, interaksi sosial, pola adat masing-masing daerah juga kan variatif lah. Mungkin ya penyesuaian itu ibarat puzzle-nya harus disesuaikan dengan lokasi perjuangan setempat. Dan seperti Mas Huda tadi jelaskan ikan jahat, ya nanti pakai narasi lokal itu. Atau mungkin kayak di Komodo itu ya, Komodo di sebelum ada proyek wisata itu kan narasi mereka secara turun-temurun. Komodo itu kakak mereka, keluarga, kakak tua bahasanya kan. Itu Pengetahuan lokal keluarga. Ya, pengetahuan lokal. Dan itu akhirnya mendamaikan mereka dengan lingkungan kan. Tapi tiba-tiba pemerintah dengan otoritas yang cukup memaksakan lah, langsung bikin konservasi dan warganya direlokasi. Kan akhirnya ketimpangan struktur itu mungkin dan kekuasaan itu mungkin yang ditanyakan sama Mas Ibe. Mereka yang sebenarnya sudah akrab aja sama Komodo dan menganggap keluarga kakak tua, dongengnya itu mereka itu orang tuanya melahirkan 2 anak, 1 manusia, 1 komodo. Bagi orang modern dan yang warisan kolonial kan itu cukup lucu atau bahkan mengada-ada. Tapi buktinya pengetahuan itu ya relatif bisa melindungi komodo dari kepunahan. Itu kan hewan purba termasuk. Mungkin Mas Huda atau Mbak Fajri bisa nambahi tanggapan. Sudah Tadi cukup jelas. ini disampaikan Mas ini disampaikan Mas Nopal. Pengetahuan lokal itu penting itu. Tapi memang ini sih kalau untuk meminimalisir unequal correlation itu memang sebenarnya cukup kompleks. Tidak bisa hanya dengan satu pendekatan atau dengan satu cara aja, karena memang bisa jadi karena struktural yang seperti itu, kemudian ada ini lebih kepada merombak budaya, sama seperti kemudian keberadaan perempuan misalnya di panggung-panggung politik, kemudian bagaimana peran-peran orang lokal ya di panggung-panggung politik, kemudian tadi seperti yang dijelaskan sama Mas Huda sih, kayak misalnya ada upaya PLTU misalnya untuk kemudian menekan masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat, sehingga kemudian ya ada 2 kubu akhirnya di dalam masyarakat dan sebagainya gitu. Itu berarti kan memang kalau menurut saya memang bukan tidak ada. Jadi cara yang dilakukan atau untuk meminimalisir itu harus ada banyak pendekatan, kan tidak bisa dengan satu saja pendekatan. Oke, ada lagi teman-teman pertanyaan? Kalau enggak saya mau nanya lagi sebenarnya. Ini pertanyaan yang ini adalah kira-kira setelah kita membahas panjang lebar tentang ekofeminisme di Indonesia sendiri, di mana sih kita bisa menemukan gerakan atau suara-suara ekofeminisme? Di mana? Ya apakah di Indonesia ada tokohnya yang cukup terkenal misalnya berbicara tentang ekofeminisme yang kemudian bisa memobilisasi teman-teman generasi Z untuk ayo dong gitu, kesadaran seperti itu kan? Bisa kita melihat yang basicnya ekologi dan spiritual, itu ada Nisa Purwanedinata tuh pesantren ekologi itu di Garut kalau tidak salah. Oke. Itu bisa, dia juga masuk di ulama perempuan Indonesia. Terus kemarin yang orang siswi Gresik yang diundang mewakili berbicara iklim Jerman itu, ya? Ya itu. Kalau kita mau kategorikan itu sebagai ekofeminisme ya itu tokoh, ya kita anggap sebagai tokoh juga bisa. Terus Bu Dewi Chandraningrum itu juga aktif di Kendeng, juga sebagai dosen, juga sebagai akademisi, aktivis, juga bisa dilihat sebagai tokoh kalau kita mau menokohkan orang ini. Kalau komunitas
Greenpeace mungkin. Ya kita komunitas banyak, komunitas lokal itu yang paling penting karena mereka mengetahui letak geografis dan kerentanan lingkungan mereka, kerentanan mereka sendiri. Ya Wadas itu juga, perempuan Wadas, Wadon Wadas, Gempa Dewa itu juga, mereka juga mengerti kondisi lingkungan mereka, ancaman yang bakal mengeluarkan mereka dari desa Wadas. Banyak sebenarnya aktif komunitas-komunitas lokal yang sedang gencar melakukan protes dan mempertahankan lingkungan hidup, kayak perempuan di ini Pasar Seluma, Bengkulu, melawan tambang pasir besi. Itu udah lama, tapi kemarin baru mencuat lagi itu. Karena si tambang tidak pergi-pergi, sulit si tambang pergi. Mereka memiliki modal yang kuat. Oke. Ini masih dilanjutkan sama Mas Ibrahim, soalnya gini Mas, aliran keras ekofeminisme menuduh bahwa laki-laki paling banyak berperan dalam merusak alam. Apalagi bila dikaitkan dengan karakter maskulin dan budaya patriarki. Aku sebagai laki-laki merasa turlala akhirnya. Turlala nih dituduh sebagai penyumbang paling banyak dalam peran merusak alam. Gimana Mas Sudah? Saya juga tertuduh ini. Yaitu ketika diskusi itu sempat diskusi di mana soal bencana buatan manusia, man disaster, human disaster atau apa. Laki-laki itu banyak yang bersuara kalau laki-laki tertuduh oleh istilah bahasa itu. Karena sifat patriarki tidak melulu melekat di laki-laki. Perempuan pun juga bisa memiliki sifat itu patriarkis. Tapi yang kalau persoalan merusak alam, itu kita bisa gunakan analisanya, kita bisa pakai analisis struktur gitu. Bahwa kapitalisme patriarkis memiliki sifat maskulin, menjadikan alam sebagai perlu dieksploitasi untuk kebermanfaatan seutuh-utuhnya untuk manusia. Jadi ada feminisasi alam. Nah, sudut pandang patriarkis kan begitu. Itu yang saya sebut tadi di awal abad 15 sampai akhir abad 15 sampai awal abad 18 mempraktikkan itu. Penciptaan teknologi besar-besaran untuk mengeksploitasi alam, menganggap alam itu sebagai ibu yang menyembunyikan harta karun dari anak-anaknya, dan perlu digali itu, perlu ada eksperimen untuk apakah sumber daya yang ada di dalam ini bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kalau bisa, ya digali dan dikembangkan itu untuk manfaatan sepenuhnya untuk manusia. Boleh nanggapi Mbak Zulia? Ya, kalau untuk ini ya apa ya? Simple sebenarnya. Ya betul, kata saya sepakat sama Mas Kuda bahwa nggak semua yang patriarkis itu cowok doang. Cewek pun juga bisa patriarkis, mendukung maskulinitas yang sangat eksploitatif dan lain-lain. Tapi ini nyoba ada itu ya, sebelum masuk itu saya sih biasa aja dituduh sebagai perusak lingkungan. Saya based on data. Maksudnya sepanjang sejarah ini siapa raja-raja di dunia ini? Ratu Elizabeth hanya sebagian kecil. Pemimpin dunia 1000 tahun ini mayoritas laki-laki semua. Yang memacu perang siapa coba? Laki-laki semua. Tapi saya nggak merasa tertuduh karena satu hal. Itu bukan saya, itu aja. Itu mereka, tapi mereka laki-laki. Secara data faktual laki-laki. Yang membuat nuklir dan uji coba peledakannya itu laki-laki. Faktual. Perang, genosida, yang punya dewan direksi aja lah, yang punya batu bara, sawit, semua laki-laki. Itu faktual. Tapi laki-lakinya bukan kita, karena kita kebetulan nggak punya pabrik, gitu aja.
Perlu tanyaan tambahan berarti. Laki-laki yang mana ini? Nah, laki-laki yang mana? Kayak tadi perempuan yang mana yang peduli lingkungan gitu. Karena tidak semua perempuan juga peduli lingkungan. Ya gitu aja. Jadi individunya juga sih yang penting. Tapi sama nyangkut ke apa ya? Saya dulu ikut kajian biologi evolusioner ya ikut-ikut YouTube lah. Sama kajian Richard Dawkins, Sam Harris itu ada temuan sama Ryu Hasan itu temuan gini. Setiap manusia itu perempuan semua. Ini unik ini. Semua kita itu perempuan sampai usia 8 minggu dijanin. Setelah 8 minggu baru kromosom kita berubah, ada yang XX, ada yang XY, baru kita mengalami perubahan biologis lah. Ada yang menonjol, menimbulkan alat kelamin yang begitu, ada yang juga begitu ya. Akhirnya diferensiasi itu muncul menjadi laki-laki, menjadi perempuan. Makanya kalau bahasa guyonannya Ryu Hasan itu, jadi makanya lebih banyak cowok yang kecewek-cewekan ketimbang cewek yang kecowok-cowokan. Jadi cowok yang kecewek-cewekan itu sejatinya pengen kembali ke fitrah. Jadi bukan hal yang aneh. Bahasanya uniknya gitu. Ya itu agak melenceng sedikit lah dari topik. Monggo Mas Huda nanggapi lagi atau Mbak Zuli. Mas Huda ada tambahan lagi Mas Huda? Yang lain. Okay. Banyak ini masih ada tersisa para pejuang 9 orang. Iya. Tapi memang menarik sih pembahasannya teman-teman. Ini kita walaupun bersembilan, kita akan tutup dalam 10 menit atau gimana, Mas Nopal? Menyesuaikan kuota Iya, paket data. Pemilik data. Kalau aku bebas ya, pakai wifi soalnya. Mas udah enak di asrama, aku mau ke sana lupa tadi ya. Ya udahlah data aja. Numpang wifi. Oke, biar malam minggu monggo Zulia ditutup aja mungkin, atau closing statement dari Mas Huda gimana? Ya, betul. Kalau memang tidak ada, kita closing statement. Mungkin dari Mas Huda, silakan Mas Huda. Pakai closing statement. Iya dong. Bahasa ekofeminisme udah banyak dibahas. Harus ada closing statement. Mungkin tadi kalau ada closing statement belum nyiapin. Atau mungkin pesan deh buat teman-teman untuk peduli lingkungan dan sebagainya terkait ekofeminisme. Karena jadi ini aja deh. Karena istilah feminisme, ekofeminisme, dan feminisme lainnya itu cukup sensitif. Jadi saya menyarankan itu sebagai kita tidak perlu memaksakan itu ke masyarakat. Ya cukup kita gunakan itu di ruang-ruang diskusi, ruang akademis, ruang-ruang yang intelektual dalam tanda kutip itu. Kalau di masyarakat ya kita mengakui pengetahuan lokal mereka, mengakui pengalaman mereka, pengalaman perempuan, mengakui apa yang mereka rasakan, pengalaman peran mereka mengasuh keluarga dan terkait dengan alam. Ya banyak mendengarkan daripada menggurui, daripada banyak bicara. Begitu saya kira. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Miftahul Huda atas berbagai ini ya wawasan, kemudian membuka insight baru kepada kita semua mengenai ekofeminisme dan membuat kita sadar bagaimana kemudian ekologi dan feminisme punya keterkaitan. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Di saya 3 menit lagi sudah jam 10 malam. Mari kita akhiri sama-sama. Terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih semuanya ya yang udah hadir, Ibu Rohma dan Mas Anwar dan lain-lain, Mas Giri, Erwin, sudah. Matur nuwun, Mas Hud. Terima kasih Mas Nopal dan tim Mbak Fajri dan lain-lain. Oke, siap. Udahi rekamannya ya. Saya sudahi dulu ya meetingnya. Sampai jumpa di Ngobrol Literasi Series yang selanjutnya. Oke. See you. Have a good night.